Kembali masih bersama saya Ulfolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang bocah di Sangatta, Kutai Timur tewas dianiaya oleh bapak kandung dan ibu tiri. Kini keduanya ditetapkan menjadi tersangka. Areal batubara di kawasan Batu Ampar, Balikpapan terus terbakar. Kepulan asap membuat warga terganggu. Pasar Cindramata di Balikpapan Barat segera dipugar dan dipercantik agar pembelinya semakin tertarik. Kepulan asap di salah satu lahan dekat permukiman inilah yang meresahkan warga perumahan Pesona Alam Permai, Batu Ampar, Balikpapan Utara. Untuk memadamkannya, sejumlah petugas dikerahkan ke lokasi kejadian. Akan tetapi upaya ini tidak berjalan mudah setelah mengetahui kepulan asap disertai bara api itu ternyata berasal dari batu bara yang berada di dalam tanah. Dari warga, akhirnya diketahui jika bara api dari batu bara ini sudah berlangsung setahun. Hanya saja mereka menjadi cemas karena intensitas kepulan asapnya bertambah saat kawasan tersebut diguyur hujan. Agar kobaran itu tidak meluas ke permukiman, mereka pun meminta bantuan kepada petugas gabungan. Ini terjadinya terbakarnya lahan ini karena ada batu bara Pak di bawahnya Pak, karena alam. Oh, karena alam ya? Ini sudah terjadi sudah lama sekali Pak, sudah setahun yang lalu Pak. Tapi masih menyala baranya, tapi menimbulkannya yang lebih parah saat ini Pak. Saat ini yang lebih parah ya? Berarti aktivitas ini memang sudah lama alam ini ya? Ya benar Pak, tidak ada aktivitas sama sekali Pak. Malah warga saat ini sangat takut sekali karena adanya batu bara ini. Tiap saat bisa menyala untuk ke pemukiman Pak. Oh, jadi yang ditakutkan warga kalau menyala ke pemukiman? Benar Pak. Berarti ini menyala sendiri ya? Menyala sendiri. Sementara petugas yang diterjunkan mengaku informasi kebakaran lahan yang diakibatkan oleh batu bara ini diterima siang hari. Mereka pun bergerak cepat untuk mengatasinya. Setelah 2 jam berupaya, kobaran berhasil diminimalkan. Kurang lebih 2 jam, sekitar jam 9 kita menerima laporan dari warga. Habis itu Pak, bagaimana situasi terkini? Apakah api sudah padam? Situasi terkini, api sudah mengecil. Sementara kita evaluasi kembali untuk koordinasi ke dinas terkait. Berapa unit diturunkan pemadam? Ada 3 unit dari Posko PB, dari wilayah utara dan Polres Kota Balikpapan. Dari upaya yang telah dilakukan, warga berharap kepulan asap tidak lagi muncul. Petugas juga mengimbau warga agar lebih siaga dan waspada untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya kepulan asap akibat batu bara terbakar. Ruslan dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Seperti inilah pemandangan di area pemakaman Jalan Damanhuri, Sungai Pinang, Selasa siang. Akibat pergeseran tanah dari perbukitan, menyebabkan sejumlah makam bergeser dari tempatnya. Tidak cuma itu, pergeseran tanah ini pun menyebabkan sejumlah jasad menyembul ke permukaan. Itu terlihat dari kain kafan yang terbawa oleh longsor. Pengurus makam mengakui, kerusakan pada makam ini sejatinya sudah terjadi sejak beberapa waktu lalu. Hanya saja, dampak dari guyuran hujan belakangan menyebabkan kerusakan bertambah parah. Untuk saat ini terdapat 3 makam yang rusak berat hingga menyebabkan jenazahnya terkeluar dari liang lahat.
Iya, yang dulu itu. Nah, karena ada hujan-hujan lagi mungkin tanahnya tergores, terkeluar ini apa? Jenazah tadi lah. Jenazah itu. Oh, oke. Tapi siap. nanti insya Allah akan dibenahin. Dibenahi. Ada berapa dari data Pian Pak Ji kira-kira kerusakannya? Ada seberapa juga? Paling ada 3, 4 Yang aja. parah Pak Ji lah, yang parah lah. Iya. Oke, siap. Jadi untuk sementara ahli waris kayak apa Pak Ji? Ahli waris sih tidak ada tuntutan apa-apa. Masalahnya kan masalah alam. Iya. Bencana alam. Nggih. Agar jasad-jasad tersebut bisa kembali dimakamkan, para pengurus makam berharap pada ahli waris untuk melihat kondisi makam kerabatnya. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Murid kelas 2 di Sekolah Dasar Negeri 020 Tanjung Redep sudah sepekan terakhir ini menikmati makan bergizi gratis atau MBG. Makanan tersebut disalurkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kelurahan Karangambun. Penyaluran makanan dibagi 2 kali, yakni pukul 10 dan 11 WITA. Pembagian itu dilakukan agar anak yang masuk pagi dan siang kebagian menu yang disiapkan. Guru pendamping memastikan makanan yang dibagikan dinikmati oleh para siswa dengan lahap. Meski begitu, beberapa siswa terlihat masih memilih-milih lauk sesuai seleranya. Karena ini program pemerintah ya saya dukung aja. Karena ya anak-anak ya senang sekali mendapatkan makanan bergizi seperti ini. Ya. Ada evaluasi selama seminggu sebagai wali kelas? Evaluasinya selama ini mungkin anak-anak senang aja Bu, cuman ada juga anak yang tidak suka menunya seperti kayak ya menu kayak mendoan, kayak kentang itu kan tidak suka dia. Paling suka sayur sama ikan, paling suka. Satu kelasnya ada 26. Untuk saat ini, program MBG di Berau baru terlaksana di Kelurahan Karangambun dengan 4 sekolah sasaran. Dari keempat sekolah ini, makanan dibagikan mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga STLA. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.